Nikola Tesla, nama yang sering muncul sebagai ikon jenius, tapi sedikit orang yang benar-benar memahami inti dari pergulatan hidupnya. Sebab perjuangannya bukan soal menemukan listrik, bukan soal paten, bukan soal kalah oleh Edison. Narasi yang lebih besar justru ada pada pertanyaan berikut. Mengapa ide Tesla tentang energi murah, melimpah, bahkan nirkabel justru tidak tumbuh menjadi fondasi dunia modern? Pertanyaan ini mengundang dua kemungkinan. Pertama, teknologinya memang belum siap. Atau kedua, terlalu banyak pihak yang akan rugi jika itu berhasil. Bab 1. Konteks dunia energi saat itu. Untuk memahami Tesla, kita harus memahami situasi energi di awal abad 20. Dunia baru mulai mengenal listrik. Model ekonomi listrik sudah terbentuk bahkan sebelum listrik dipakai luas. Prinsip utamanya sederhana. Energi dianggap sebagai komoditas yang dijual per konsumsi. Maka semakin banyak yang dipakai, semakin besar keuntungan industri energi. Industri minyak dan batu bara tumbuh menjadi kekuatan ekonomi sekaligus kekuatan politik. Negara kaya energi bisa mempengaruhi negara lain. Sejak awal, energi bukan sekedar kebutuhan masyarakat. Ia adalah instrumen kekuasaan. Bab 2. Ide Tesla yang tidak sesuai dengan bisnis. Di tengah sistem energi yang sedang terbentuk inilah, Tesla datang membawa ide yang berbahaya bagi model ekonomi tersebut, yaitu energi murah, berlimpah, dan nirkabel. Ada 3 gagasan Tesla yang paling mengguncang. Pertama, transmisi energi nirkabel. Tesla membangun Wardenclyffe Tower di Long Island. Proyek ini bukan sekedar menara, ia adalah penantang sistem kabel dan perusahaan listrik. Jika listrik bisa dikirim melalui udara, bagaimana cara menjualnya per kilowatt? Pertanyaan itu tidak menarik bagi investor. Kedua, akses energi dari lingkungan. Tesla membayangkan bahwa energi bukan harus dibakar, ditambang, atau diproduksi dari sumber yang terbatas. Menurut Tesla, energi sudah ada di sekitar kita, tinggal bagaimana mengaksesnya. Jika model ini berhasil, energi bukan lagi komoditas, ia menjadi fasilitas publik, bukan bisnis. Ketiga, teknologi pertahanan murah. Tesla mengusulkan sistem death ray, bukan sebagai senjata penyerang, tetapi sebagai tameng pertahanan jarak jauh. Jika sistem ini berhasil, maka keseimbangan perang global akan berubah. Negara kecil bisa melindungi diri dari negara besar tanpa anggaran besar. Bagi industri militer, konsep ini mengganggu rantai pasokan dan justifikasi perang. Bab 3. Konflik dengan sistem ekonomi. Di sini, gagasan Tesla bertemu tembok, yaitu sistem ekonomi energi. Kita masuk ke para tokohnya. Pertama, JP Morgan. Investor yang awalnya mendukung proyek Wardenclyffe, tetapi Morgan berubah ketika memahami tujuan sebenarnya. Frase yang sering dikutip adalah responnya ketika memahami listrik nirkabel. Jika siapapun bisa mengambil listrik dari udara, di mana saya harus memasang meteran? Entah tepat atau tidak kata-katanya, tetapi jelas bahwa proyek ini tidak lagi menarik secara bisnis. Kedua, Thomas Edison. Walaupun konflik Edison dan Tesla sering digambarkan sekedar perang AC versus DC, pada level lebih dalam, Edison mewakili kapitalisme listrik berbasis distribusi berbayar. Jika Tesla menang, model bisnis Edison runtuh. Ketiga, industri minyak. Energi alternatif mengancam minyak. Pada era itu, minyak bukan hanya komoditas, tetapi instrumen politik internasional. Jika Tesla menawarkan energi yang tidak bisa dimonopoli, ia bukan hanya menantang perusahaan, tetapi struktur geopolitik. Bab 4. Kematian Tesla dan hilangnya dokumen. Ketika Tesla meninggal pada tahun 1943, pemerintah Amerika menyita berkas-berkasnya. Dokumen milik Tesla diklasifikasikan oleh Office of Alien Property meskipun Tesla bukan warga asing. Setelah diteliti, beberapa dokumen dirilis, beberapa disimpan, dan beberapa tidak pernah dipublikasikan kembali. Di bagian inilah muncul pertanyaan. Jika sebagian penemuan Tesla dianggap tidak mungkin,
Mengapa pemerintah menganggapnya cukup penting untuk diamankan? Bab 5. Mungkinkah dunia berubah jika Tesla berhasil? Sekarang masuk ke bagian spekulatif yang paling menarik. Bagaimana jika Tesla berhasil? Jika energi murah, nirkabel, berlimpah, tidak perlu tambang, dan tidak bisa dimonopoli, maka yang jatuh adalah perusahaan listrik kabel, perusahaan minyak, perusahaan pertahanan konvensional, negara kaya sumber daya fosil, sistem tarif energi global. Sedangkan yang menang adalah negara kecil yang minim sumber daya, inovasi transportasi, eksplorasi ruang angkasa, dan sektor teknologi tinggi. Model energi global berubah dari kompetisi menjadi distribusi. Geopolitik berubah dari perebutan sumber daya menjadi perebutan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, Tesla mengusulkan dunia yang tidak cocok dengan agenda ekonomi abad ke-20. Bab 6. Lalu bagaimana dengan konspirasinya? Apakah teknologi Tesla sengaja disembunyikan? Ada dua kemungkinan penjelasan. Kemungkinan pertama, teknologinya belum matang. Banyak ide Tesla baru terbukti puluhan tahun setelahnya. Resonansi listrik dipakai di nirkabel modern. Radar muncul setelah dokumen Tesla diperiksa. Mungkin Tesla hanya terlalu cepat. Kemungkinan kedua, terlalu banyak pihak yang akan rugi. Energi gratis bukan sekedar inovasi teknis, tapi pembongkaran sistem ekonomi. Dalam model energi global, siapa yang menguasai energi, menguasai dunia. Dan dunia tidak akan menyerahkan kekuasaan begitu saja. Bab 7. Penutup. Kita tidak perlu menyimpulkan bahwa Tesla dibungkam. Sejarah tidak sesederhana itu. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak ide Tesla tidak hilang karena tidak berguna, tetapi karena tidak sesuai dengan kepentingan zaman. Pertanyaannya kini bukan lagi apa yang ditemukan Tesla, tetapi apa yang terjadi pada dunia jika inovasi besar tidak terhambat oleh model bisnis? Pertanyaan itu masih relevan sampai hari ini. Sebab sampai sekarang, energi tetap menjadi inti dari ekonomi, politik, dan kekuasaan.